Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan oleh karena Dia telah memimpin dan menyertai kehidupan kita. Meskipun kita harus mengakui kita di dalam keadaan yang sulit, tetapi percayalah bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita, dan saya mengajak kita untuk berdiri dan mempersiapkan diri kita di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat panggilan beribadah terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan baiklah kita mempersiapkan diri untuk beribadah, untuk mempersembahkan hidup hanya bagi Allah. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah kita. Kita mulai dengan bernyanyi dari pujian Besar Allahku, nyanyikan Besar Allahku. Raja
kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja yang selalu menyertai kami hingga saat ini. Bapa dalam surga, walaupun kami terpisah jarak satu sama lain, kami bersyukur Engkau boleh menyertai kami, melindungi kami dalam keluarga di rumah ini. Biarlah Tuhan yang tolong sertai, dan kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, ibadah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan dalam ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan ke akhir. Biarlah kami dapat mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mazmur pujian pada ibadah minggu kita hari ini diambil dari Mazmur 63 ayat yang pertama hingga kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di bawah perikop kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Untuk meresponi Mazmur pujian pada hari ini, mari jemaat kita angkat pujian Yesus Kau Kebenaran.
kita mau mengakui dosa-dosa kita yang telah kita perbuat seminggu ini, dan mari kita mempersiapkannya dengan bernyanyi dari KPPK 204, "Oh Tuhanku, sucikan hatiku." Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya dengarlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan, bahwa seringkali kita juga tidak melakukan sebetulnya kebenaran. Kita tahu apa itu yang baik, apa yang benar, tetapi seringkali kita enggan untuk melakukannya dengan berbagai alasan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, bahwa percayalah Tuhan itu adalah Maha Pengampun dan Pengasih, panjang sabar dan setianya kekal untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Kepada Engkau Allah yang Maha Tahu, kami datang memohon belas kasihan-Mu. Oleh karena kami menyadari ya Tuhan, bahwa di kehidupan kami begitu banyak kami menyimpan kejahatan, sesuatu yang hina di hadapan-Mu. Di dalam hati kami ada banyak hal-hal yang keliru dan tidak Engkau sukai. Kami juga menyadari ya Tuhan, bahwa kejahatan yang kami simpan begitu kami nikmati, kami hidupi di hari-hari kami. Maka pada akhirnya kami adalah manusia yang celaka. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Kami memohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa yang kami lakukan di pikiran kami, di hati kami, di tutur tindak kami. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, sehingga kehidupan kami di dalam Yesus Kristus menjadi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baru, yang hanya menginginkan Engkau semata. Terima kasih ya Tuhan, dan kami bersyukur pengampunan kami tergenapi di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mati dan bangkit dan memberikan kehidupan kekal kepada setiap kami. Ya Roh Kudus, arahkan hati dan pikiran kami, kuatkan hidup kami untuk senantiasa menyenangkan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan sebagai ayat yang menegaskan bahwa pengampunan itu terdapat dalam kehidupan kita, terambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, sekali lagi, barang siapa memiliki anak, Kristus Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, Kristus Yesus, ia tidak memiliki hidup. Saudara, mari kita responi bahwa Allah yang telah mengampuni kita itu adalah Allah yang hebat. Dan katakan, ingat akan nama Yesus yang menghibur kita. Namanya
kelima ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, mari bangkit berdiri. Mari kita bersama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tepat, dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bernyanyi dari KPPK 240 bait yang pertama hingga yang ketiga, percaya dan patuh. Kami bersyukur Tuhan diberikan kesempatan sekali lagi untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu.
Tuhan tolong setiap kami di dalam keterbatasan kami, mampukan kami untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu yang begitu ajaib, dan tolong kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, kami menyambutnya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersyukur sekali kita boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk tetap beribadah sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman yang akan disampaikan bertemakan berperang dalam anugerah yang terambil dari Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-20. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, namun Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. LAI memberikan judul perikop ini perlengkapan rohani. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 saya bacakan untuk kita sekalian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2020 ini kita tahu bersama bahwa Indonesia merayakan HUT kemerdekaan yang ke-75 tahun, Bapak Ibu Saudara. Nah, selama 75 tahun Bapak Ibu Saudara, Indonesia berjuang untuk membangun identitas Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Kadang-kadang pemerintah berusaha untuk menjaga kestabilan dan keamanan bangsa. Kadang-kadang berusaha untuk memajukan bangsa Indonesia, bukan hanya mengembangkan bangsa Indonesia. Dan kemudian juga ada persiapan-persiapan yang dilakukan kalau seandainya ada pihak-pihak dari luar yang melanggar aturan-aturan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan fakta-fakta ini, kalau boleh saya katakan, kemerdekaan bukanlah akhir dari bangsa Indonesia. Namun kemerdekaan adalah awal baru untuk membangun identitas bangsa sebagai bangsa yang merdeka. Jadi setelah orang-orang terdahulu berjuang untuk memerdekakan Indonesia dari penjajah, kita tidak hanya berdiam diri dan merasa puas karena Indonesia telah merdeka, tapi ada sesuatu yang kita harus lakukan dan kerjakan, yaitu kita berusaha untuk mencari sendiri identitas bangsa, dan kita melakukannya secara konsisten selama 75 tahun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan cara yang sama, kalau saya boleh pakai sebagai orang percaya, kita sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan, kita ditebus, kita dibenarkan, diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, kita juga punya panggilan yang sama. Kita tidak hanya lantas setelah dimerdekakan, ditebus, kita berdiam diri saja. Kita merasa, oke, sudah cukup, ini tujuan akhir saya, dan saya tidak mau lagi melakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk melakukan sesuatu, karena kita juga punya panggilan dan tujuan yang serupa.
bagaimana Paulus di dalam surat Efesus pasalnya yang keempat ayat yang pertama mengatakan demikian. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bapak Ibu saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa setelah mereka ditebus, setelah mereka diselamatkan, setelah mereka dibenarkan oleh Allah, ada tujuan yang harus mereka kerjakan sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Kita perlu memahami mengapa Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu saudara, konteks daripada kota Efesus itu sendiri adalah kota perdagangan. Dia terletak di pinggir dan kemudian ketika orang-orang mau pergi berdagang ke Asia Kecil, biasanya mereka akan merapat ke kota Efesus dan dari sanalah mereka masuk untuk berdagang. Nah, Bapak Ibu saudara, orang-orang yang berdagang ini juga mereka bukan hanya membawa barang dagangan mereka, tetapi seringkali mereka juga membawa kepercayaan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara, Efesus dijadikan pusat penyembahan berhala karena segala sesuatunya bisa masuk ke dalamnya. Ada banyak sekali penyembahan berhala dan kita tahu bersama di zaman yang lampau Efesus mempunyai kuil yang besar sekali, yaitu kuil Dewi Artemis, di mana mereka atau orang-orang Efesus mereka meyakini bahwa Dewi Artemis itu, patung Dewi Artemis yang ada di sana itu diturunkan dari langit. Dan Dewi Artemis ini sendiri dipahami atau dimaknai, digambarkan sebagai Dewi Kemakmuran. Dan ini betul-betul mereka percaya karena Efesus pada waktu itu adalah menjadi kota yang menjadi kota pusat perdagangan pada waktu itu, dan mereka betul-betul berusaha untuk memajukan kota Efesus sekalipun kota ini tidak terlalu besar. Nah, Bapak Ibu saudara, sebagai orang percaya di Efesus yang telah mendengar berita Injil, mereka harus menghadapi keadaan yang seperti ini. Oleh sebab itu, Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus berusaha untuk menuliskan surat demi menguatkan jemaat di Efesus. Bapak Ibu, secara garis besar surat Efesus dibagi menjadi dua bagian, yaitu pasal pertama dan pasal yang ketiga, dan kemudian bagian kedua itu dari pasal 4 sampai 6. Di mana pasal pertama sampai ketiga Paulus banyak sekali berbicara soal berita Injil Kristus, di mana setiap orang yang percaya diselamatkan. Mereka diselamatkan karena anugerah, kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan mereka, bukan karena mereka keturunan Yahudi, bukan karena mereka melakukan segala ritual keagamaan, tetapi semuanya hanya karena kasih karunia daripada Allah. Dan di sana juga di bagian yang pertama ini dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, karena mereka semua satu sekarang di dalam Kristus. Dan melanjut ke bagian yang kedua, Bapak Ibu, setelah berita Injil Kristus dipaparkan oleh Paulus dengan sangat baik sekali di dalam pasal pertama hingga yang ketiga, di dalam pasal yang keempat sampai yang keenam Paulus meneruskan mengajak jemaat di Efesus untuk menghidupi Injil yang telah mereka dengar di pasal yang pertama sampai yang ketiga. Jadi bukan hanya tahu tentang berita Injil, tetapi bagaimana caranya menghidupi Injil ini. Bagaimana caranya supaya hidup jemaat di Efesus itu berpadanan dengan Injil Kristus yang telah mereka dengar. Nah, Bapak Ibu saudara, cara dan sikap hidup orang-orang yang telah ditebus dan telah dipengaruhi oleh Injil tentu saja berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan inilah yang mau Paulus tegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka adalah ciptaan yang baru. Kalau kita lihat Bapak Ibu saudara di dalam perikop mulai dari pasal yang keempat, di sana ada perikop kesatuan jemaat. Paulus menggambarkan bahwa jemaat ini sekarang satu di dalam kasih Kristus dan tubuh Kristus. Dan kemudian dilanjutkan ada perikop manusia baru, ada perikop kemudian hidup sebagai anak-anak terang, di mana orang-orang yang telah ditebus sekarang adalah anak-anak terang, manusia yang baru, tidak boleh lagi hidup sama seperti sebelum mengenal Injil. Kemudian dilanjutkan ada kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Dilanjutkan juga di pasal yang ke-6 awal itu taat dan kasih hubungan antara orang tua dan anak-anak. Dan di dalam perikop terakhir yang kita baca, Paulus menjelaskan tentang perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus dan pembaca masa kini bahwa setiap orang percaya, yaitu saya dan Bapak Ibu saudara dan jemaat Efesus di masa yang lampau,
Setiap orang percaya dipanggil untuk berperang. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa orang percaya perlu berperang? Peperangan apa yang sedang kita hadapi? Bapak Ibu, mari kita bersama-sama lihat dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Bapak Ibu, ayat yang 10 di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-10 ini Bapak Ibu Saudara menjadi tudung atau kepala untuk ayat-ayat di bawahnya, di mana Paulus mengatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dilanjutkan di dalam ayat yang ke-11 dan yang ke-12, Bapak Ibu Saudara, di sana Paulus menjelaskan cara dan alasannya. Dikatakan di ayat yang ke-11 dan 12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Paulus menjelaskan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan tubuh jasmani, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dilanjutkan di dalam ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, di sana Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus kenapa kekuatan Allah ini kita perlukan. Dan dia melanjutkan juga dengan memerintahkan jemaat di Efesus untuk mengenakannya. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menggali lebih dalam dari ayatnya yang ke-10 sampai 13, di sana terlihat di dalam ada satu frasa yang kuat sekali, dikatakan hendaklah kamu kuat. Bapak Ibu Saudara, bagian ini kalau kita lihat dari kata bahasanya, Bapak Ibu Saudara menggunakan tenses present tense atau Paulus mau mencoba untuk memberitahu kepada jemaat dan setiap orang percaya bahwa kita bukan hanya sekali dikuatkan, tetapi kita berkali-kali dan terus-menerus dikuatkan. Dalam hal ini berarti peperangan itu sesuatu yang sifatnya terus berlangsung. Sekarang kita sedang berperang dan sampai nanti kita akan terus berperang. Dari zaman jemaat di Efesus ini berperang dan di zaman kita yang sekarang ini pun setiap orang percaya masih terus berperang. Karena Bapak Ibu Saudara, hal ini dikarenakan oleh serangan dari iblis ini juga sifatnya konstan dan terus menerus. Jadi setiap orang percaya itu tidak bisa lengah sedikit pun. Mereka harus terus kuat di dalam Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat terjemahan harafiah yang lebih tepat untuk bagian ini adalah bukan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, tetapi hendaklah kamu dikuatkan di dalam Tuhan. Ada satu faktor eksternal yang menguatkan. Jadi kita dikuatkan oleh Allah. Kita tidak kuat dengan diri kita sendiri, tetapi ada Allah yang menguatkan kita, ada Allah yang menolong kita di dalam peperangan ini. Dan bagian ini Bapak Ibu Saudara juga mengajak setiap orang percaya untuk mengenal Allah dan kuasanya. Dan bukan hanya itu, namun juga dilanjutkan dengan setelah kita tahu kuasa Allah, ayo kita meletakkan kepercayaan kita kepada Allah. Jangan cuma tahu, tetapi ayo kita letakkan kepercayaan kita itu kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, satu kali di gereja saya yang lama, Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya masih remaja mungkin gitu ya, ada satu pembicara datang Bapak Ibu Saudara, dan dia berkhotbah di depan mimbar, di mimbar sini, dan kemudian dia tiba-tiba saya tidak ingat persis khotbahnya apa, tetapi kemudian dia mengeluarkan uang Bapak Ibu Saudara, mulai dari pecahan yang terkecil. Dia keluarkan dan dia bilang gini sama jemaat, Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya saya akan kasih uang ini kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara silakan maju ke depan dan ambil uang ini dan saya akan berikan. Nah Bapak Ibu, dia keluarkan, kalau saya nggak salah ingat itu dari pecahan 10.000. Jadi dari pecahan kecil dia kasih, tunjukkan kepada jemaat. Terus jemaatnya suka ngeliatin. Terus dia bilang kurang besar ya, oke saya ganti. Dia lanjut 20.000
Bapak Ibu Saudara, jemaat itu ngangguk. Dia bilang kalau percaya ayo ambil. Kurang besar. Dia tukar Bapak Ibu Saudara kepada pecahan 100.000. Pada waktu pecahan 100.000 itu diangkat Bapak Ibu Saudara, jemaat tetap tidak ada yang berdiri. Tetap tidak ada yang mengambil, sampai tiba-tiba ada satu anak, mungkin dia tunas remaja atau remaja begitu ya, dia maju ke depan Bapak Ibu Saudara. Terus dia ambil uang itu, dan Bapak Ibu Saudara, kira-kira pembicara ini kasih atau enggak? Bapak Ibu Saudara, dikasih uang 100.000 itu kepada anak remaja tunas remaja ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah jemaat percaya nggak pembicara ini serius mau kasih uangnya? Saya yakin mereka percaya, Bapak Ibu Saudara. Karena waktu itu saya duduk di kursi jemaat pun saya percaya pembicara itu akan kasih kalau saya maju ke depan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita gerak nggak untuk ambil? Jemaat gerak nggak untuk ambil ke depan? Enggak. Cuma anak kecil Bapak Ibu Saudara, anak remaja, tunas remaja, mungkin SMP Bapak Ibu Saudara yang maju ke depan. Kenapa? Malu Bapak Ibu Saudara. Bayangin kalau misalkan bapak-bapak ya, percaya saya kasih uang ini 100.000, percaya, dan kemudian Bapak Ibu Saudara dia maju ke depan sampai depan pembicara bilang, tapi bohong, dan dia duduk lagi Bapak Ibu Saudara. Itu bapak-bapak mukanya mau ditaruh di mana? Bapak Ibu Saudara, sering kali kita sama dengan jemaat ini. Kita percaya nggak Allah punya kuasa? Kita percaya. Kita nyanyikan berkali-kali. Bahkan di saat tersulit di dalam kehidupan kita, kita percaya Allah berkuasa. Namun pertanyaannya adalah kita ambil nggak? Kita pakai nggak kuasa Allah itu? Seringkali kita nggak pakai. Seringkali kita tidak gunakan kuasa Allah. Kita hanya tahu bahwa Allah berkuasa, Dia mampu melakukan segala sesuatu, tapi kita tidak pakai kuasa itu. Kita enggan untuk menggunakan kuasa itu. Kenapa? Bapak Ibu Saudara? Bukankah seringkali kita takut kuasa Allah itu nggak ngefek? Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang kalau kamu punya iman yang kecil, sebesar biji sesawi pun, kau bisa pindahkan gunung. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya diberikan kuasa oleh Allah. Tetapi permasalahannya kita mau pakai, kita ambil dan pakai kuasa itu enggak. Seringkali kita biarkan begitu saja. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang kesurupan, biasanya kita lakukan apa sih? Kita telepon hamba Tuhan kan, terus kita bilang apa? Bapak, tolong di sini ada yang kesurupan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita semua bisa kok usir setan itu. Kita punya kuasa kok untuk melakukan itu. Tapi kita nggak mau pakai kuasa itu. Kita biarkan itu mengendap di dalam diri kita. Kenapa? Kita takut itu nggak efek. Kita takut, kita malu. Kita gembor-gembor ada kuasa Allah, dan kemudian pada waktu kita ngomong nggak efek, nggak ada, nggak jalan, kuasanya macet. Bapak Ibu Saudara, sering kali kita begitu. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan cuma tahu Allah itu berkuasa, tapi kenakan itu menjadi bagian dari hidup. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-11 di sana ada kata bertahan. Di dalam ayat yang ke-13 ada kata tetap berdiri. Di dalam ayat yang ke-14 di sana ada kata berdirilah tegak. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini kata bertahan, tetap berdiri, berdirilah tegak dapat diartikan bahwa kita bertahan sampai akhir dan kita menang. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus bukan hanya mengajak jemaat di Efesus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, tetapi Paulus mau mengindikasikan kepada jemaat di Efesus, dia memberikan satu clue bahwa ini tuh pasti menang. Peperangan itu pasti Allah menangkan kok. Buktinya apa? Bapak Ibu Saudara, Kristus mati di salib dan dia bangkit sebagai bentuk dari kemenangan itu sendiri. Dia menang mutlak, Bapak Ibu Saudara, atas segala sesuatu yang dilakukan oleh iblis. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini Paulus mengindikasikan kepada jemaat di Efesus bahwa peperangan ini ada dan tetap ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita akan menang kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara, memang peperangan itu
kita bersama dengan Allah? Apakah kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata itu? Atau sekali lagi kita hanya tahu, tapi kita tidak mau pakai? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ditegaskan bahwa kemenangan ini terjadi bukan karena kekuatan kita sendiri, namun dengan kekuatan Allah. Dan dengan kekuatan Allah inilah Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya dipanggil ke dalam peperangan ini. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya kita bukan hanya dipanggil untuk masuk di dalam peperangan ini, tetapi Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya, jemaat di Efesus dan kita pada saat ini, kita juga diperlengkapi untuk berperang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah menonton film superhero, Bapak Ibu Saudara, kita pasti tahu kan ya, biasanya superhero itu punya satu alat, sesuatu yang menjadi sumber dari kekuatan mereka. Bapak Ibu kalau senang sekali nonton Harry Potter, Bapak Ibu tahu bahwa letak kekuatan daripada Harry Potter itu adalah di tongkat sihirnya. Tanpa itu Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa melakukan apa-apa, sekalipun dia menghafal mantra-mantra sihir yang begitu banyak. Kita tahu juga Bapak Ibu Saudara ada Thor dengan palu ajaibnya. Tanpa itu juga Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena kekuatannya ada di situ. Bahkan Thanos pun Bapak Ibu Saudara, superhero yang bisa dikatakan jahat, dia membutuhkan batu abadi supaya pada waktu dia menjentikan jarinya ada sesuatu yang terjadi. Karena tanpa batu itu percuma saja dia menjentikan jari, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik yang hari ini saya mau bahas adalah, tentu kita semua tahu Iron Man. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak tahu, Bapak Ibu Saudara boleh selesai dari ibadah ini Bapak Ibu Saudara nonton gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Iron Man pada waktu keluar pertama kali di tahun 2008 berkisah tentang seorang pengusaha, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya dia adalah manusia biasa yang tidak punya kekuatan apa-apa, dan kemudian pengusaha ini melakukan sesuatu, dia pergi ke Afghanistan. Jadi pada waktu itu dia mengembangkan sebuah senjata. Si Tony Stark ini dia mengembangkan satu senjata dan kemudian dia pergi untuk urusan bisnis ke Afghanistan. Nah, pada waktu dia sampai di Afghanistan, Bapak Ibu Saudara, dia terjadi kecelakaan yang disengaja karena orang-orang di sana itu mau sekap dia untuk bikin dia tuh buat satu senjata yang bisa menghancurkan sekitar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tony Stark ini sanggup melakukan itu. Dia sanggup menciptakan senjata yang pada waktu itu mungkin mutakhir sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tahu betul kalau dia mengerjakan senjata ini akan dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pada waktu dia disekap di dalam gudang kecilnya, sambil dia buat senjata itu, Bapak Ibu Saudara, dia kan setiap kali itu dicek ya, udah sampai mana begitu. Nah, dia bisa kasih bukti, ini saya lagi kerjain. Nah, tapi sambilan dia buat senjata itu, dia juga ternyata buat sebuah baju, Bapak Ibu Saudara, yang bentuknya seperti robot, dan dia bisa masuk ke dalamnya. Dan Bapak Ibu Saudara, baju ini atau robot ini, Bapak Ibu Saudara, bisa punya fitur-fitur yang pada waktu tahun 2008 sudah keren gitu ya. Dia bisa menembakkan api di dalam jarak tertentu, sehingga begitu ada musuh dia tinggal tembak, Bapak Ibu Saudara. Kan musuhnya semua manusia kan ya. Dan pada waktu musuhnya tembak-tembak, Bapak Ibu, karena itu terbuat dari besi baja begitu, dia tahan sekali terhadap peluru. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah Tony Stark ini? Dia adalah manusia biasa. Kalau dia tidak pakai baju itu, Bapak Ibu Saudara, dia tidak punya kekuatan itu. Ditembak dia mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu dia mengenakan baju Iron Man pertama itu yang nggak ada catnya sama sekali, Bapak Ibu Saudara, benar-benar warna besi mutlak. Nah, pada waktu dia kenakan itu, dia punya kekuatan untuk melawan musuhnya. Dan kemudian berkembanglah cerita Iron Man sampai yang terakhir sekali bajunya semakin keren gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah kira-kira gambaran seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam Efesus 6 ini. Siapa kita? Kita adalah manusia biasa, sama seperti Tony Stark itu. Tidak punya keahlian khusus, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi oleh anugerah Allah, kita diselamatkan, kita ditebus, kita dibenarkan, dan kita diberikan perlengkapan senjata Allah. Roh Kudus hadir di dalam diri kita, dan kita punya kemampuan
dalam peperangan ini. Tapi Allah memperlengkapi kita agar kita mampu untuk bertahan, agar kita mampu untuk melawan, dan agar kita mampu untuk menang melawan peperangan ini. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, waktu kita membaca bagian perlengkapan senjata Allah, bagian-bagian dari perlengkapan senjata Allah ini, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya merepresentasikan hadiah dari Allah bagi setiap kita, atau perlengkapan senjata ini menggambarkan ketaatan kita kepada Allah. Misalnya, saya kasih contoh. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-14, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikat pinggangkan kebenaran ini sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita berikat pinggangkan kebenaran Allah yang diletakkan di dalam pinggang kita, atau kita mempraktekkan kebenaran Allah? Dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Berikat pinggangkan kebenaran, apakah ini ikat pinggang kebenaran Allah yang dipakaikan kepada kita, yang berarti itu punya Allah diberikan kepada kita, atau kita mempraktekkan kebenaran Allah? Bapak Ibu Saudara, saya setuju bahwa keduanya ini benar. Kita diperlengkapi oleh Allah, kita diperlengkapi dengan kebenaran Allah, tetapi di saat yang sama kita juga melakukan kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang datang atau apa yang diberikan dari Allah itu menjadi identitas kita, menjadi gaya hidup kita. Jadi kalau ikat pinggang kebenaran itu diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kita akhirnya melakukan itu karena itu menjadi identitas atau gaya hidup manusia baru yang lekat sekali di dalam bagian kedua dari surat Efesus ini, bahwa kita adalah manusia baru melakukan sesuatu yang baru dengan sesuai dan seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa saja perlengkapan senjata Allah? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambaran mengikat pinggang ini sebenarnya adalah gambaran dari masa-masa yang lampau begitu ya, dimana kalau seseorang itu mengikat pinggangnya itu berarti ada satu kesiapsediaan untuk melakukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat begitu, yang mudah sekali pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, di sana ada sejedak penulis Injil menuliskan bahwa Tuhan mengikat pinggangnya dan kemudian dia hendak membasuh kaki murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengikat pinggang itu identik sekali dengan seseorang yang siap untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Dan tentu saja kegiatan ini bukan kegiatan yang asal-asalan, tetapi dia siap untuk mengerjakan sesuatu yang besar sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenaran sendiri mengacu kepada kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Injil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di saat yang sama kebenaran ini juga berbicara soal bagaimana orang percaya melakukan kebenaran di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya kebenaran Allah yang disampaikan kepada kita, diberitakan melalui Injil, tetapi juga adalah apa yang kita lakukan sendiri. Jadi Tuhan memberikan kebenaran itu lewat Injil, tetapi kita juga melakukannya, kita melakukan apa yang benar sesuai dengan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ikat pinggang kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, berarti bahwa Tuhan memperlengkapi kita, atau Tuhan menguatkan kita lewat kebenarannya atau Injilnya. Tetapi di saat yang sama, Bapak Ibu Saudara, kita menghasilkan sesuatu yang benar. Kita menghasilkan perilaku yang benar sebagai dampak dari apa yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua adalah berbaju zirahkan keadilan. Bapak Ibu Saudara, baju zirah keadilan ini merujuk kepada penutup dada tentara Romawi. Jadi kita perlu sadar juga bahwa Paulus ini sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya Romawi. Jadi apa yang dia lihat pada waktu itu adalah tentara mengenakan baju zirah ini, dan kemudian dia pakaikan untuk menjelaskan kepada jemaat di Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, baju zirah ini dipakai menjadi penutup dada tentara Romawi, digunakan untuk melindungi diri dari pukulan, pedang, dan anak panah dan hal-hal lainnya. Bapak Ibu Saudara, konsep ini mirip sekali sebenarnya juga dengan Yesaya. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah memakai Alkitab fisik, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam bagian bawah daripada Alkitab Bapak Ibu Saudara itu banyak sekali rujukan.
Efesus 6 ayat berapa itu banyak sekali rujukannya kepada Yesaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selain daripada Paulus melihat apa yang pada waktu itu sedang ada tentara Romawi, tapi dia juga mengacu kepada apa yang Yesaya sampaikan. Nah Bapak Ibu Saudara, gambaran di dalam Yesaya ini, Yesaya pernah menggambarkan bahwa Tuhan akan datang melepaskan umatnya dengan mengenakan baju zirah keadilan. Banyak ahli kemudian menghubungkan bahwa makna daripada keadilan ini dengan Roma 3 ayat 21 sampai 26 tentang kedaulatan Allah membebaskan umatnya melalui karya kematian Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi maksud yang paling jelas daripada Paulus adalah ketika kita ketika orang percaya mengenakan baju zirah keadilan itu, berarti orang percaya ini atau orang Kristen ini sedang merefleksikan keadilan Allah. Menjadi keadilan itu adalah karakter Allah, dan pada waktu itu dikenakan di dalam diri orang percaya, kita sedang merefleksikan karakter Allah di dalam keseharian kita. Jadi pada waktu Allah itu adalah Allah yang adil. Nah pada waktu kita mengenakan itu, sudah seharusnya Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, kita juga melakukan sesuatu yang sesuai dengan keadilan Tuhan. Kita lanjut di dalam bagian yang ketiga, berkasutkan kerelaan. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, di mana bagian ini menjadi gambaran umum kesiapsediaan atau keteguhan seseorang atau orang percaya di dalam melangkah memberitakan Injil damai sejahtera Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tentu saja hal ini bukan hanya kita sebagai orang percaya mengenakan kasut kerelaan ini untuk memberitakan Injil, tetapi di saat yang sama Bapak Ibu Saudara, kita perlu juga untuk memberitakan Injil lewat apa yang kita lakukan. Jadi seluruh kehidupan kita itu Bapak Ibu Saudara seharusnya menjadi Injil itu sendiri. Ini bukan hanya kita bilang Allah mengasihi kamu, tetapi kemudian kita tidak mengasihi sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini merujuk kasut di dalam bagian ini, merujuk kepada kasut kerelaan ini, kita memberitakan Injil kepada orang lain sesuai dengan Injil Kristus. Tetapi di saat yang sama keseluruhan hidup kita seharusnya juga menjadi Injil yang bisa dibaca oleh orang lain. Dan bagian yang keempat Bapak Ibu Saudara, kita menggunakan perisai iman. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-16 di sana dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bagian ini perisai iman ini adalah gambaran perlindungan sebagian besar tubuh dari setiap serangan si jahat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahu dan pernah lihat di dalam tentara Roma itu biasanya perisainya itu besar, hampir menutupi seluruh tubuhnya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu dipakai, digunakan untuk melindungi diri. Sekalipun sudah mengenakan baju zirah, tetapi Bapak Ibu Saudara ada bagian-bagian yang kita juga perlu tetap pakai gitu. Jadi perisai iman ini adalah sesuatu yang lekat dengan tentara Romawi, di mana dia melindungi dirinya juga atau melindungi rombongannya dengan perisai ini. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus ini digambarkan bahwa kita mengenakan perisai iman itu untuk menahan serangan api dari si jahat. Perjanjian Lama Bapak Ibu Saudara sering memakai perisai sebagai gambaran perlindungan Tuhan atas umatnya. Dan ini sekali lagi dikeluarkan oleh Paulus menjadi gambaran bahwa iman di sini bisa diartikan keyakinan, bisa diartikan kepercayaan, kesetiaan, janji setia, dan tanggung jawab orang percaya kepada Allah dan Kristus yang akan menjadi pelindung dalam peperangan rohani melawan iblis. Atau Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan atau ketika Paulus mengatakan bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, Paulus sebenarnya mau mengatakan bahwa ketika kita mampu bertahan daripada serangan iblis, ketika kita mengenakan perisai iman itu, sebenarnya fokusnya bukan dari apa yang manusia dapat lakukan. Karena dengan kemampuan diri kita sendiri, kita tidak bisa punya iman yang begitu kuat. Kita sering kali yang menjauh daripada Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu Paulus mengatakan kenakanlah perisai iman, ini fokusnya adalah
sesuatu yang kita dapat lakukan, sesuatu yang dapat kita usahakan sendiri. Bapak Ibu Saudara, yang kelima adalah ketopong keselamatan. Saya dikatakan terimalah ketopong keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketopong ini merujuk kepada penutup kepala prajurit Romawi yang biasanya itu bukan hanya di kepala gitu, tapi sampai kepada bagian leher. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ketopong keselamatan atau ketopong yang digunakan oleh prajurit Romawi ini bukan hanya melindungi kepala sebagai bagian yang penting, tetapi juga melindungi bagian leher. Karena percuma saja Bapak Ibu Saudara kita tutupi kepala tetapi kemudian lehernya patah. Sama seperti kalau kita naik motor begitu ya Bapak Ibu Saudara, kepalanya sih nggak kenapa-napa Bapak Ibu Saudara, tapi lehernya patah ya, sama juga bisa menyebabkan kematian. Nah, satu pada waktu seseorang berperang, pada waktu prajurit berperang, dia perlu sekali untuk melindungi bagian sampai lehernya juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di sini makna daripada ketopong keselamatan ini dikaitkan dengan keselamatan yang daripada Allah, yang adalah anugerah semata. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu saja hal ini lekat sekali di dalam surat Efesus. Karena di dalam bagian yang pertama Paulus menggembor-gemborkan bahwa Injil yang kamu terima, keselamatan yang kamu terima itu adalah murni pemberian Allah. Itu adalah murni karunia Allah, anugerah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir daripada perlengkapan senjata ini adalah pedang roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, pedang roh ini diidentifikasikan sebagai firman Allah, tetapi sebenarnya tidak mengacu kepada keseluruhan isi Alkitab, tetapi lebih kepada Injil itu sendiri atau Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini menekankan pemberitaan aktual dari berita Injil yang diterima dari Roh Allah, sehingga firman itu menjadi seperti pedang dalam peperangan melawan tipu muslihat iblis. Atau dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, setelah saya jabarkan gitu ya, perlengkapan senjata 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya semua perlengkapan senjata Allah di dalam bagian ini adalah perlengkapan senjata untuk berjuang dan menang melawan iblis, yang diambil daripada ilustrasi tentara Roma, tetapi menggambarkan bahwa semuanya ini sebenarnya dianugerahkan Allah kepada setiap orang percaya, diberikan dari Allah kepada setiap orang percaya, supaya kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis dan apa yang mereka kerjakan untuk menggoyahkan iman kita. Dan kalau kita kenakan semuanya ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa menang. Karena kemenangan itu sudah pasti, sudah dipastikan bahwa kemenangan itu adalah milik Allah. Permasalahannya Bapak Ibu Saudara, kita mau nggak pakai, kita mau nggak kenakan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-12 di sana ada sebuah kata berjuang. Bapak Ibu, secara harfiah di dalam bahasa Yunaninya, kata berjuang ini berarti pergulatan langsung yang melibatkan tangan, kaki, dan seluruh anggota badan. Atau bisa dikatakan bahwa musuhnya itu bukan jarak jauh Bapak Ibu, tetapi jarak yang dekat. Makanya kita perlu seluruh perlengkapan senjata Allah, karena musuhnya itu dekat. Bisa saja, kapan saja, di mana saja dia menyerang. Kita perlu terus untuk mengenakan itu. Dan perikop ini Bapak Ibu Saudara ditutup oleh Paulus di dalam ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan berani aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata di dalam bagian ini, berdoalah setiap waktu dalam roh. Tentu bagian ini tidak mengindikasikan bahwa kita berdoa di dalam bahasa roh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini lebih kepada ini lebih berarti pada suatu konsistensi doa. Atau Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita berdoa kepada Allah sesuai pimpinan daripada Roh Kudus, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk kita doakan, kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan Paulus berkata, berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Berjaga-jaga dimaksudkan adalah ayo tetap bangun. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita tertidur di dalam peperangan ini. Tetapi mari terus berjaga-jaga
meminta jemaat di Efesus bukan hanya berdoa bagi setiap orang percaya lain, tapi secara khusus Paulus mengatakan doakan juga aku. Karena Paulus menyadari bahwa peperangan ini bukan hanya milik jemaat di Efesus, tetapi Paulus pun mengalami peperangan ini. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya, kita dipanggil untuk masuk di dalam peperangan rohani ini. Sudah pasti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tapi Dia memperlengkapi kita. Dia menganugerahi kita segala sesuatu, segala perlengkapan supaya kita bisa menang di dalam peperangan ini. Dan Bapak Ibu Saudara perlu ingat bahwa Allah sendirilah yang memimpin peperangan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sesuai tema hari ini, berperang dalam anugerah. Bapak Ibu, ada banyak sekali kehidupan kita ini tidak selalu mulus, tidak selalu lancar. Ada hal-hal yang sepertinya benar begitu ya, mirip sekali dengan apa yang Allah perintahkan, tetapi ternyata ujung-ujungnya nggak benar, menyesatkan. Ajaran palsu itu bertebaran di mana-mana dan tidak selalu kontras dengan ajaran Injil, Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang itu agak abu-abu sedikit dan kita tuh perlu saring begitu. Bapak Ibu Saudara, kita hadir di dalam peperangan ini. Tapi Allah mengatakan bahwa waktu kita diajak, kita dipanggil untuk masuk ke dalam peperangan ini, Allah sendirilah yang memperlengkapi kita. Dan permasalahan terbesarnya Bapak Ibu Saudara adalah, apakah kita mau mengenakan perlengkapan senjata Allah ini? Apakah kita mau memakai apa yang telah Allah berikan itu? Atau kita menjadi sombong dan kita mengatakan saya nggak perlulah, saya bisa lakukan semuanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat ke sekeliling kita. Mari kita lihat bahwa kehidupan kekristenan kita tidak pernah berjalan begitu saja. Tetapi ada serangan dari iblis yang terus-menerus berusaha untuk menyerang kita dari segala sisi dan segala arah dan setiap waktu. Namun Allah menganugerahi kita juga perlengkapan senjata yang sangat lengkap supaya kita bisa memenangkan pertandingan ini. Kita kuat di dalam Allah, karena di dalam Allah lah kekuatan itu berasal. Karena hanya di dalam Dialah kita bisa menyelesaikan dan memenangkan peperangan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali untuk kebenaran firman-Mu. Sekalipun ada bagian di mana kami menyadari bahwa kehidupan kekristenan kami penuh dengan segala serangan iblis. Tetapi di saat yang sama kami dihiburkan dan dikuatkan bahwa Allah hadir bersama dengan kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami dan Allah terus bersama dengan kami, menolong kami di dalam peperangan yang tidak mudah ini. Tuhan, tolong setiap kami yang tahu bahwa Allah berkuasa, izinkan kami juga Tuhan untuk percaya dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata ini, supaya kami boleh hidup, kami boleh berperang, kami boleh melawan segala tipu muslihat iblis, dan pada waktunya nanti kami boleh memenangkan pertandingan ini bersama-sama dengan Allah. Tuhan, kami tahu ini bukan sesuatu yang mudah. Sebab itu kami terus memohon Tuhan menolong setiap kami, Tuhan menolong setiap orang percaya. Setiap jemaat Tuhan yang di dalam keadaan lesu iman, Tuhan kiranya kuatkan dan hiburkan. Dan biarlah kami sebagai orang percaya boleh bersama-sama berkumpul, bersatu hati untuk memenangkan peperangan ini. Karena Allah ada di pihak kami. Siapakah yang dapat melawan setiap kami? Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya terus menguatkan, Tuhan kiranya terus berjalan bersama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita sesungguhnya telah diperlengkapi oleh Allah dengan perlengkapan senjata Allah, sehingga kita bisa
memenangkan peperangan rohani setiap harinya bersama dengan Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sambil persembahan itu dikumpulkan, kita bernyanyi, Engkau Tuhan yang setia. Kami bersyukur di tengah keterbatasan kami, Engkau boleh masih memberkati kami dengan berkat-berkat materi yang begitu rupa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati juga pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini, agar biarlah nama Tuhan saja yang boleh kami puji dan memuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan berita penggembalaan yang akan disampaikan oleh Pak Aroma pada hari ini.
Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa keputusan untuk kita kembali melaksanakan ibadah konvensional akan diberikan info kepada setiap kita, dan bagian kita sekarang adalah terus berdoa sehingga keputusan ini betul-betul di dalam sikap takut akan Tuhan dan juga di dalam kasih kepada sesama. Berikutnya kita tetap melaksanakan ibadah doa Rabu ya, dengan secara online. Jadi diharapkan pada seluruh jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah persekutuan, dan juga kita terus akan memperlengkapi jemaat Tuhan melalui renungan-renungan yang bisa dibagikan kepada seluruh jemaat Tuhan, sehingga hal itu menjadi bagian untuk merawat, menjaga iman, keyakinan jemaat Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kita juga terus berdoa untuk keadaan kita di Nias ini. Beberapa isu yang sedang hangat di antara kita. Kita terus berdoa kiranya semuanya bisa teratasi dengan baik, khususnya dalam perkembangan COVID-19 ini. Kiranya tim medis terus bekerja keras dan diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan itu perlu kita doakan. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kepasrahan diri kami. Kami tidak mampu menyelamatkan diri kami. Kami tidak mampu mengerjakan sesuatu bagi diri kami. Kami tidak bisa mengambil sesuatu bagi diri kami, kecuali Tuhanlah yang memberikan kepada kami. Kami percaya bahwa kekuatan daripada Tuhanlah yang memampukan kami untuk mengerjakannya. Terlebih di keadaan kami pada saat ini, bukan hanya di Pulau Nias, bukan hanya jemaat GKY Nias, tapi seluruh dunia merasakan kepedihan. Seluruh dunia menangis dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Dan kami berdoa, Tuhan, kiranya demi kasih karunia Tuhan menolong dunia pada saat ini untuk bisa mendapatkan harapan di dalam Engkau, melalui ada orang-orang yang bisa melakukan penelitian sehingga bisa menemukan obat, vaksin atau sejenisnya yang bisa menghentikan penyebaran daripada virus ini. Kami percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu mengerjakannya. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya, siapa lagi? Dan kami percaya akan hal itu. Tuhan, kami berdoa untuk keputusan kami juga, gereja kami, untuk melakukan ibadah konvensional. Tuhan, tolong biarlah keputusan ini betul-betul ada di dalam rasa takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan kiranya kami tidak terburu-buru, kami tidak tertekan untuk mengerjakannya, tapi sekali lagi demi kemuliaan Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, meskipun kehilangan persekutuan satu dengan yang lain, kami percaya dengan Roh Kudus kiranya terus menolong untuk tetap bersama, tetap bersatu, dan terus terjaga imannya, pengharapannya, dan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk keadaan di Pulau Nias secara khusus dengan berbagai kelemahan yang ada. Tim medis kami serahkan dalam anugerah-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, dan Tuhan yang terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan mereka ini di dalam tanggung jawab kepada Tuhan. Kami berdoa seluruh lapisan masyarakat untuk bisa ambil bagian, mendukung, melakukan sesuatu untuk tim medis ini, ya Tuhan, untuk memberikan kasih ataupun menolong dalam hal peralatan-peralatan yang ada. Kiranya semuanya bisa teratasi dengan baik. Kami berdoa juga untuk pemerintah memikirkan secara serius dan matang apapun yang kemudian dirilis, diberikan info, biarlah akurat dan seluruh masyarakat bisa menjadi tenang dan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang sulit untuk kami hadapi, bahkan hal-hal yang tidak bisa kami duga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan gereja juga di GKI, pendampingan-pendampingan yang ada melalui SMS, WA ataupun renungan-renungan harian.
atau persekutuan-persekutuan yang ada di dalam bentuk online, biarlah semua jemaat Tuhan terjaga imannya, terjaga kasihnya di dalam Engkau. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang membutuhkan pertolongan karena keadaan ekonomi yang lesu, Tuhan berkati. Dan tolong setiap kami untuk bisa mengambil bagian ya Tuhan, untuk bisa merasakan kepedihan, kesulitan yang dirasakan oleh tubuh Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan seluruh doa harapan kami ini di dalam Yesus Kristus yang mendengar dan yang menyendengkan telinga. Namun jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu sajalah yang terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Doxologi. Kiranya kesetiaan daripada Allah Bapa senantiasa menyertai kehidupan kita. Kiranya kelegaan, kekuatan di dalam Yesus Kristus juga menjadi pengalaman kita. Dan kiranya penghiburan, pertolongan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus senantiasa merawat dan memelihara kita kini sampai kita berjumpa dengan Kristus kekasih jiwa kita. Haleluya. Amin. Saat teduh, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.